wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridha Rohmatul Uladion. Jadi di video kali ini adalah video terakhir saya mengenai materi laboratorium konseling individual. Jadi di video kali ini saya akan bahas bab 3 materi modul. Konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseli atau klien agar ia dapat memahami dan juga menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, perencanaan, dan penyesuaian diri sesuai dengan kebutuhan individu. Itu menurut Smith dalam Willis tahun 2004. Artinya, tujuan konseling adalah membantu klien atau konseli agar ia mampu menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap perubahan baik yang bersumber dari dalam diri maupun oleh stimulus lingkungan dengan cara membangun kesadarannya akan masalah dan konsekuensi yang akan dihadapi sehingga klien menyusun strategi-strategi untuk menyelesaikan masalahnya dengan segala potensi yang dimilikinya. Konseling bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Jadi ada konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individual jika proses konseling melibatkan dua orang, yang satu berperan sebagai konseli dan yang satunya berperan sebagai konselor. Sedangkan pada konseling kelompok melibatkan banyak konseli atau lebih dari satu. Begitu juga dengan jumlah konselor. Jadi di sini saya hanya akan bahas tentang konseling individual. Proses konseling individual sama halnya dengan tahapan konseling secara umum, yaitu terdapat 3 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap awal, yakni tahap mendefinisikan masalah. Yang tahap kedua yaitu tahap pertengahan, yakni tahap bekerja dengan definisi masalah. Yang ketiga, tahap akhir, yakni tahap keputusan untuk berbuat. Lalu beberapa skill yang dikembangkan dalam praktikum konseling individual diantaranya, satu, menciptakan report. Yang kedua, melakukan konseling dengan menggunakan 22 microskill dalam komunikasi. Jadi 22 microskill tersebut, yang pertama ada perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, question atau open atau closed, paraphrasing atau menerangkan pesan utama, minimal encouragement atau dorongan minimal, interpretasi, directing atau mengarahkan, leading atau memimpin, fokus, konfrontasi, clarifying atau menjernihkan, facilitating atau memudahkan, diam, mengambil inisiatif, memberi nasihat, pemberian informasi, merencanakan, menyimpulkan, encouragement atau dorongan, mengakhiri konseling, serta yang terakhir menyusun laporan konseling individual. Untuk langkah-langkah persiapan konseling individual, yang pertama ada kondisi mental konselor. Ini penting sekali, sangat penting, karena jika mental konselor tidak memenuhi, ya bagaimana bisa membantu konseli, ya kan, seperti itu. Yang pertama, penampilan konselor harus rapi. Yang kedua, meyakini dirinya tidak dalam kondisi sakit atau lapar. Jadi secara fisik harus benar-benar siap. Dan yang terakhir, melaksanakan relaksasi jika diperlukan. Untuk yang kedua, dalam langkah persiapan konseling individual yaitu menyiapkan sarana. Yang pertama, pastikan situasi dengan nyaman dan terjaga privasi klien seperti ukuran ruangan, tempat duduk, suhu ruangan, gambar-gambar di dinding ruangan, vas bunga, dan lain-lain. Itu penting sekali demi kenyamanan klien atau konseli. Yang kedua, ada meja kursi disesuaikan kondisi konseli, seperti desain meja kursi untuk anak-anak, ukuran dan model dengan ukuran dewasa atau remaja, seperti itu. Yang ketiga, mempersiapkan alat tulis sebagai alat pencatat seperti kertas dan pensi atau pena. Yang keempat, mempersiapkan alat penunjang lain seperti mainan hewan untuk anak-anak, konseli anak, boneka, alat perekam, atau seperangkat tape dan CCTV. Untuk yang terakhir, lembar kerja untuk kepentingan praktikum. Lembar kerja yang tadi sudah saya jelaskan ada 6 lembar kerja. Lalu yang ketiga, mencoba mengoperasikan sarana, jadi seperti testing gitu ya. Yang pertama, apabila dianggap perlu, mahasiswa bisa mencoba terlebih dahulu menggunakan alat-alat yang sudah tersedia sebelum pelaksanaan konseling dimulai, agar saat pelaksanaan konseling dapat berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada hambatan saat proses konseling. Untuk yang kedua, mencoba mengatur peletakan sarana, misal alat perekam, kertas, lembar kerja, permainan, jadi disesuaikan tempatnya.
Untuk yang ketiga, mencoba tetap melakukan dialog konseling sambil menulis dalam buku atau kertas catatan respon konseling. Untuk yang keempat, mengatur tempat duduk. Konselor menentukan posisi duduk bagaimana yang akan dipilih saat pelaksanaan konseling individual. Penentuan posisi duduk ini sifatnya fleksibel, jadi bisa memilih duduk berhadapan antara konseli dan juga konselor, atau bersebelahan antara konseli dan juga konselor, atau duduk agak menyerong di hadapan konseli. Untuk yang terakhir, pastinya memanggil konseli. Jadi setelah semua persiapan tuntas, konselor baru bisa mempersilakan konseli untuk masuk ke ruangan dan melaksanakan konseling individual. Jadi terima kasih, sekian penjelasan saya mengenai modul laboratorium konseling individual. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.